Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biridwanillahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillahi wa bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hurmati syekhina hadza ya maulana Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Jani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi Amin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa sha 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 sa sha sha sa sha sa sa sha 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 sa sha sha sa sa sha sa sha sa sha sha sa sha sha sa. Ya, Sa itu makhrajnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Ujung Sa. gigi. Oke, bisa ikuti sa. Sa Sa. sa. Di mana makhrajnya tadi? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Kemudian Sa di sampingnya ada huruf sa. sha. Ini makhrajnya yang sa, ya, kedengarannya sama tapi tidak sama. Jadi di belajar kibar ini adalah belajar berbaris membaca, ada huruf yang kelihatannya sama tapi sebenarnya tidak sama, tapi di makhrajnya, di sifatnya berbeda. Yang kedua, di situ ada huruf sa, ya. Yang pertama itu udah sa dengan sa. Sa. Yang satunya sa itu makhrajnya berada di keluar dari ujung lidah bertemu dengan Pangkal gigi atas. Ya, bisa dipraktekkan. Bisa, Pak. Sa, Sha sa, sha sa. sha Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas. Oke, Pak. Oke ya. Ya, Pak. Jadi ulangi. Kalau sa di mana? Sa. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas. Sha. Sa. Sa. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Oke, lanjut di halaman yang kedua. Oke. Sa sha 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 sa sha sha sa. Oke. Di halaman kedua ini, jadi setiap ganti halaman di kibar A itu ada penambahan satu huruf. Tadi 2 ditambah satu lagi, yaitu huruf Sha sya. sha. Nah, makhrajnya adalah di tengah-tengah lidah, Lidah naik ke atas, kemudian menyebarnya angin. menyebarnya. Tengah lidah, ya, lidah bagian tengah, sifatnya tafashi. Tafashi itu artinya menyebarnya angin. Oke, bisa dipraktekkan Oke. Sha sha. dari awal. Yang ini Oke. sa. Sa sha 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 sha. Oke, kalau ada huruf yang bergandeng bacaannya cepat. Iya. Sasha. Sha sha. Kalau yang bisa-bisa jadi bisa-bisa Sha sha. Oke. Pak Ustaz. Sha 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 sa sha sha sa.
sampai sini aja ya, sampai 2 halaman. Yang penting ngaji itu walaupun sedikit tapi rutin ya. Ya Pak Ustaz. Insya Allah nanti lama-lama bisa. Oke, terima kasih engkau Sudah. إلهي لست للفردوس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jawahirul TV, malam ini kita berada di perumahan Gadang Raya. Kita ingin melihat bagaimana proses belajar mengajar para pecinta Al-Quran. Jadi mereka ini katanya sih udah tidak berusia muda lagi, tapi semangat membaca Al-Qurannya, semangat belajar Al-Qurannya sangat luar biasa. Yuk sama-sama kita lihat bersama-sama gimana proses belajar mengajarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Silakan masuk Pak. Maaf mengganggu nih. Nggak apa-apa. Iya Pak. Dari mana nih? Dari luar. Silakan duduk. Oh ya Pak, silakan duduk. Apa kabar nih Mas? Ini yang katanya pecinta Al-Quran ini ya. Walaupun usianya sudah lanjut, tapi semangatnya luar biasa. Luar biasa Ustaz ya. Ini maaf mengganggu nih Ustaz nih. Nggak Aduh. apa-apa. Ini mau nanya-nanya sedikit sih. Ya kan saya dapat kabar juga nih katanya ini ada kegiatan belajar mengajar nih. Ini pengen tanya-tanya Ustaz nih, ini kegiatan belajar apa nih Tad? Kalau boleh tahu. Mereka ini ngaji ya, ngaji kibar dari awal. Kibar itu apa itu? Kibar itu dulu kan ada Iqra ya. Mm-mm. Sejarahnya kalau nggak salah Iqra ini banyak dibajak gitu. Oh. Jadi sesuatu yang dibajak itu sebenarnya keberkahannya enggak kurang gitu. Maka kibar ini setelah Iqra, AMM kalau nggak salah, Angkatan Muda Muhammadiyah, bikinlah namanya kibar. Oh, berarti ini salah satu metode untuk membaca Al-Quran Ya, ya Ustaz jadi ya, untuk metode. mempelajari atau bagaimana kita belajar membaca Al-Quran ya Ustaz. Iya. Itu dengan kibar ini. Kibar. Ini kalau dibandingkan dengan Iqra sendiri lebih mudah mana untuk dipelajari? Jelas Ustaz lebih, yang lebih berpengalaman ya untuk mengajar ngaji ini. kalau menurut saya sih ya, lebih mudah kibar, lebih simple, lebih cepat itu, karena kalau Iqra kan pakai sampai 6 ya, 6 jilid ya, dan di kibar ini cuma 3 saja, A, B, C. Insya Allah kalau sudah C itu di dalamnya sudah ada Al-Quran, sudah bisa insya Allah melanjutkan ke Al-Waqfu Ibtida, tidak langsung ke Al-Quran, tapi apa namanya, belajar Al-Waqfu wal Ibtida ya, Al-Baqarah itu. Tapi karena di situ biasanya pemula itu kan napasnya masih tersendat-sendat ya, bagaimana nanti kalau nggak kuat walaupun belum wakof boleh berhenti, tapi bagaimana cara memulainya lagi, nah, itu ada di Al-Waqfu wal Ibtida. Oke Ustaz, terus untuk santrinya sendiri ini dibatasin nggak Ustaz usianya atau terus jumlahnya itu ada batasnya? Enggak dibatasin usia. Ada Pak Sarnem dulu belajar sama saya, usianya sekitar 50 tahun, dia belajar dari kibar A itu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa, karena semangatnya, tekunnya itulah, dan nggak ada gengsi. Kalau untuk saat ini sendiri jumlah santri Ustaz untuk yang seusia-usia mereka ini ada berapa orang Ustaz? Untuk saat ini ada 3 lah ya, beliau inilah. Kalau Pak Sanen kemarin bilang off dulu, katanya libur dulu itu karena mungkin corona dan kayaknya ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia istiqomah di rumah gitu. Ada kendala nggak Ustaz untuk belajar mengajar dengan usia yang sudah tidak lagi dia dibilang nggak lagi remaja lah ya? Oh iya. Ini ada kendala nggak Ustaz? Kalau kendala ada, tapi ya saya rasa dengan semangat yang tinggi, walaupun kendalanya sebenarnya kan karena tidak dari kecil ya. Jadi kalau dari kecil kan enak belajar, itu lemes mulutnya sudah terbiasa. Ini karena kaku aja kadang. Kemudian terbalik-balik, kadang yang kho dibaca ja, atau kadang dibaca ha ya. Nun, na dibaca ba. Lalu itu seperti itu. Kadang kayaknya ketawa juga, kadang lucu juga, asik sih. Kayak kendala-kendala nggak signifikan lah, masih bisa. Tidak terlalu berarti ya Ustaz, berarti masih gampang ya Ustaz ya. Yang penting mereka semangat. Makanya saya nggak terlalu mempersulit. Rasulullah sampaikan yasiru wala tu'asir. Permudah ya. Jangan dipersusah. Artinya walaupun mereka pakai kaos kayak gini, nggak pakai peci nggak apa-apa. Jadi yang penting Beri suci. iya suci, dekat dulu ya, baru mereka senang.
Nah, nanti itu bertahap kalau masalah. Masya Allah. Terus kira-kira untuk tempat sendiri harus di rumah si A atau harus di masjid atau gimana Ustaz? Itu kondisional saja. Pas saya lagi habis di masjid, kadang mereka datang ke masjid atau mungkin datang ke rumah. Bisa jadi saya yang datang untuk mengkhidmat. Masya Allah. Artinya ya nggak apa-apa juga kalau seorang guru datang ke rumah gitu dengan tujuan untuk supaya dia semangat itu. Memang bagusnya yang namanya belajar ya ibaratnya gayung kan harus datang ke kolamnya gitu. Masa kolam datang ke gayung kan nggak mungkin. Bisa jadi suul adam nanti. Tapi nggak apa-apa, untuk tahap awal kami harus berjuang ya. Saya tanya mau ngaji nggak gitu. Kok kalau dia bilang mau ya saya kejar gitu. Dipercepat kalau urusan kebaikan. Masya Allah. Oke, baik Ustaz, boleh tanya-tanya sedikit santrinya Ustaz ya? Boleh. Baik. Boleh dari Uncle Bob. Boleh Pak. Silakan. Bapak siapa namanya? Saya Bobby Pak. Oke, Mas Bobby ya namanya ya? Iya Pak. Mas Bobby, udah berapa lama nih belajar untuk membaca Al-Quran nih? Saya belajar tuh baru masuk 2 minggu Pak. Oh, baru 2 minggu ya? Iya baru 2 minggu, pemula lah. Pemula ya? Tapi sekarang berarti apa yang dipelajari nih? Saya sih kalau dahulu kala tuh saya belajar alif batasa ya. Jadi Jaiyah ya? formula yang terbaru nih Pak Ustadz mengajarkan kita lewat kibar 1. Kibar 1 tuh sama, tapi dia lebih cepat penghafalan hurufnya dibandingkan sama metode Iqra lamanya. Oh gitu ya, berarti masih kibar 1 ya? Kibar 1 Pak, Berarti pemula. Oh, pemula. Oke. Ibaratkan anak TK lah. Oke, terus apa nih yang penting yang memotivasi Mas Bobby untuk belajar, untuk ikut belajar ini apa sih? Kan usia sendiri kan udah nggak muda lagi kan? Betul, Pak. Usia udah berapa sekarang nih kalau boleh tahu? Usia saya 31. 31 ya. ya? Oh. Cukup tua juga lah. Ya, jadi panjang ceritanya. Saya bekerja itu pedagang pisang goreng. Ya, dulu 1,5 tahun saya kenal sama Bapak Ustadz Adi Subeki. Dulu saya jual pisang goreng, lalu dia membeli. Pak, saya tanya sama dia, Pak, itu Bapak kerja di mana? Saya ngajar ngaji. Ya, awal mulanya. Jadi dia ngajak saya itu Pak, udah 1,5 tahun yang lalu, tetapi saya tidak pernah mau. Diajak ngaji itu ya? Diajak ngaji, tapi saya bilang iya Pak. Nah, 1 kali, iya, 2 kali diajak terus dan nggak pernah bosan-bosan. Dan ketiga kali saya jumpa di perumahan Garden Raya di dekat teman saya Pak. Jadi berdepanan. Jumpalah Bapak Ustadz. Jadi saya jumpa, kapan mau ngaji katanya. Nah, hati saya tuh bilang tidak. Tapi saya bilang cuma iya, tapi tidak saya lakukan Pak. Itu udah 3 kali jumpa Ustadz. Nah, setelah malam itu sore itu saya jumpa Pak Ustadz, bertemu di depan rumah teman saya Pak. Setelah itu Bapak Ustadz bilang, besok malam kalau mau ngaji jumpa di Masjid Garden Raya. Oh iya Pak, siap. Tapi bukan dari hati saya. Nah, jadi ceritanya kenapa saya terinspirasi untuk ngaji. Pada malam itu Pak, saya bermimpi ayah saya. Jadi pukul 3 malam, subuh. Jadi saya dijumpain ayah saya lewat mimpi. Jadi seperti disambar petir saya itu. Jadi ayah saya itu minta tolong. Nak, tolong aku. Jadi saya terbangunlah saat itu. Saya sedih dan menangis. Jadi setelah siang itu saya teringat apa yang Ustadz bilang. Kapan kamu ingin mengaji? Dari saat itulah Pak, saya seperti dikasih hidayah. Nah, setelah itu saya ingin ngaji subuh itu. Besoknya saya cari Ustadz ke masjid. Nah, jadi intinya
saya belajar ngaji itu saya seperti mendapat hidayah dan mendapat seorang sahabat yang baik seperti Ustadz yang udah lama mengajak saya untuk mengaji, tapi saya bilang tidak, udah 1,5 tahun, dan akhirnya saya ingin mengaji karena dari hati saya, sebelumnya tidak dari hati saya. Gitu ya, berarti udah cukup lama ya diajak Ustadz Adi berarti Iya, untuk 1 mengaji. tahun lebih Pak. Oke, terus selama 2 minggu ini sudah sejauh mana untuk pembelajarannya? Apakah mengingat yang dulu dipelajari atau memang sudah sekarang udah mulai lancar membaca atau maksud jalur hurufnya? Alhamdulillah saya sekarang udah mengenal huruf, udah mau kibar 2. Jadi sebelum pengalaman saya belajar ngaji dulu, ya dulu kan masih ngaji biasa-biasa aja, nggak penting untuk hidupku. Saya nggak dapat pronunciation, jadi huruf hijaiyah itu saya belajar sama Ustadz Adi Subeki. Saya mendapatkan kayak pronunciation dari huruf satu-satu kala, vowel soundnya itu, contoh sa, mahrotnya. Jadi setiap huruf itu saya menjumpai mahrotnya, gimana cara pengucapannya. Nah, jadi senang saya belajar ngaji itu Pak. Semakin termotivasi Mas Iya Bobi, Pak. ya? Saya pun nggak tahu usia saya nggak tahu mati apa yang harus saya bawa Pak. Oh iya. Oke, terus terakhir kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman yang mungkin ada yang mau ikut ngaji tapi tidak punya keberanian nih, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Oh iya Pak, buat teman-teman ya yang usianya sudah tua dan malu belajar ngaji, sebenarnya usia itu belum terlambat. Contohnya saya. Jadi buat teman-teman, usia itu tidak membatasi untuk belajar ngaji. Jadi kita nggak tahu hidup di dunia ini sampai kapan, apa yang akan kita bawa. Contohnya saya mendapat hidayah dari ayah saya, mimpi untuk belajar ngaji. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin belajar, belum terlambat, jangan pernah kata malu. Jadi untuk apa kita malu untuk belajar agama? Saya belajar dari alif batasa, tapi saya tetap semangat disupport oleh Ustadz Adi Subeki. Iya Pak. Oke, makasih Mas Bobi atas waktunya. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar terus ya. Iya Pak. Mudah-mudahan tetap naik di bar 2 ya. Bar 2, bar 3 langsung Al-Quran ya. Iya, insya Allah Pak. Tetap semangat, jangan kasih kendor pokoknya ya. Iya, terima kasih Pak. Baik pemirsa Jawir TV, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita malam hari ini di majelis kegiatan belajar mengajar, belajar Al-Quran di usia yang sudah tidak lagi muda. Harapan kami, para pemirsa, khususnya bapak-bapak yang mau bergabung, segera hubungi Ustadz Adi Subeki SS SPD, ikut bersama-sama belajar Al-Quran, ikut Mas Edi, Pak Muklis, Mas Bobi, bersama-sama menggapai keberkahan dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajari Al-Quran dari awal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel Jawahir TV. Terima kasih. Allah Allah Allahu Allah, Fabbit wansur ahla jam'iyyah, jam'iyyah Nahdlatul Ulama, li'ila'i kalimatillah, jam'iyyah Nahdlatul Ulama, li'ila'i kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina